Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya saudara semua? Doa dan harapan saya tentunya kasih dan kemurahannya selalu dilimpahkan dalam kehidupan saudara dan kita semuanya. Tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah hari yang kami jalani pada saat ini adalah hari-hari yang indah, karena kami tetap dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman yang disampaikan memberikan kekuatan dalam iman percaya kami untuk kami mampu menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kami beritakan kepada orang lain. Ini yang menjadi kerinduan kami dan doa kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bersaksi terdapat dalam Markus 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Kasih Kristus, ayat ini adalah penggalan dari kisah Yesus menyembuhkan orang gila yang berkeliaran di area perkuburan dan di bukit. Ia kerap berteriak-teriak dan memukuli dan melukai dirinya sendiri dengan batu di Gerasa. Setelah dilepaskan dari roh jahat yang menguasainya, sangat bersuka cita. Maka untuk mengungkapkan rasa sukacitanya, ia pun kemudian meminta agar ia diperkenankan mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Menariknya, lihatlah reaksi Yesus menanggapi permintaannya itu. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Seperti tercatat dalam nas yang kita baca pertama, yaitu dalam Markus 5 ayat 19. Mengapa Yesus tidak mengizinkan orang itu untuk mengikutinya seperti halnya para murid? Lantas apa yang diminta Yesus untuk ia lakukan? Ayat di atas dengan sangat jelas memberitakan atau memberikan alasannya. Yesus meminta orang dari Gerasa yang baru dilepaskan dari kuasa roh jahat itu untuk kembali ke kampungnya, lalu memberikan kesaksian di sana mengenai apa yang telah Tuhan lakukan atas dirinya, dan kemudian menceritakan pula bagaimana Tuhan mengasihaninya. Permintaan Yesus ini dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya sebuah kesaksian bagi orang percaya yang telah mengalami langsung jamahan dan belas kasihani Tuhan itu untuk dibagikan pada sesama kita. Begitu pentingnya kesaksian sehingga Yesus menyuruh si orang yang baru mengalami pelepasan ini untuk lebih baik pulang ke kampungnya dan bersaksi. Bagaimana reaksinya? Ia ternyata patuh dan menurut. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Tercatat dalam Matius 5 ayat 20. Apa yang telah dialami oleh orang Gerasa tersebut adalah sebuah pengalaman luar biasa mengenai bagaimana Tuhan sanggup melakukan apapun dan betapa besarnya belas kasihan Tuhan. Ia pergi ke daerah Dekapolis yang memiliki 10 kota untuk menyampaikan kesaksiannya. Kita tidak tahu berapa orang yang kemudian bertobat setelah kesaksian itu. Tetapi saya percaya ada banyak orang diberkati dan kemudian memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan memperoleh anugerah keselamatan kekal. Sebuah kesaksian yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita akan mampu berbicara banyak ketimbang suatu yang sifatnya hanya teoritis saja. Berbagi pengalaman pribadi akan jauh lebih bermanfaat karena itu merupakan kisah nyata. Kasih Kristus, bagi Yesus bersaksi merupakan sesuatu yang penting. Sebelum ia terangkat ke surga, Yesus menyampaikan pesan terakhir. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Kita diminta bertindak menjadi saksi Kristus, baik di lingkungan tempat tinggal atau pekerjaan,
kemudian meningkat kepada kota-kota atau desa-desa di sekitar kita, menjangkau saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus atau bahkan hingga ke seluruh bumi. Sebuah kesaksian tidak harus selalu berisikan mujizat-mujizat seperti kesembuhan, sakit penyakit, pelepasan, pemulihan, berkat-berkat dan sebagainya. Kita dapat bersaksi bagaimana kita dapat tetap hidup di kala kesesakan, bagaimana kita dapat tetap teguh dalam iman di saat sulit. Itu pun bisa menjadi berkat yang memberi kekuatan tersendiri bagi orang lain. Maukah kita untuk menceritakan kabar baik kepada orang lain lewat kesaksian nyata dari yang kita alami? Kesaksian sekecil apapun akan sanggup memberkati, membawa orang mengenal Kristus dan menerima keselamatan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk terus kami bersaksi tentang bagaimana Engkau begitu besar dan Engkau telah melakukan kebaikan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, pimpin kami untuk kami mampu bercerita dan membagikan kesaksian hidup yang telah kami alami kepada orang lain, sehingga orang lain pun dapat mengalami hal yang sama dengan apa yang kami terima, yaitu kebaikan dari Engkau Tuhan. Tuhan, pimpin kami, mampukan kami terus berbicara, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami sampaikan menyentuh hati orang yang mendengar berita yang kami sampaikan, sehingga mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.